Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pada malam yang berbahagia ini kita Bapak Ibu masih diberi Allah kesempatan nikmat sehat ya, nikmat terbesar sehingga kita dapat berkumpul dalam serangkaian acara pada malam ini adalah mengikuti webinar PPG PAI Kabupaten Kepulauan Meranti dalam serangkaian acara yaitu bedah hukum ya atau uji komprehensif dan UP uji pengetahuan pada batch 1 tahun 2024. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga Bapak Ibu pada malam yang berbahagia ini ya, yang kami hormati, yang pertama adalah Bapak Ketua PPG Batch 1 Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 yaitu Bapak Khairul Zaman MPD. Mudah-mudahan ya beliau selesaikan S2 magister beliau di Pekanbaru juga. Kemudian yang terhormat Bapak atau Ibu ya, seluruh ketua kelas PPG Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Suska tahun 2024 ini ya. Yang kami muliakan yaitu Bapak narasumber kita yang hadir di tengah-tengah kita di depan layar kita yaitu Bapak Ubay. Selamat datang Bapak. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta webinar pada acara malam ini. Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah selamat datang bagi kita semua di acara webinar bedah hukum atau uji komprehensif dan UP uji pengetahuan ya. Saya sebagai moderator pada malam ini, nama saya Basri, senang bisa menjadi moderator dalam acara yang luar biasa pada malam ini. Di tengah-tengah tantangan dunia pendidikan dan profesionalisme kita sebagai guru, itu ada dua tantangan yang harus kita selesaikan dalam pendidikan PPG ini. Yang pertama adalah uji komprehensif, Bapak Ibu, atau uji kompetensi, kemudian ada uji praktik, mungkin, kemudian ada UP, uji pengetahuan. Dan elemen penting ini akan kita laksanakan dan kita pastikan setiap individu akan memiliki kompetensi dan bidang-bidang tertentu setelah kita mengikuti webinar ini nanti. Hari ini Bapak Ibu pada malam ini ya kita akan dipandu oleh narasumber yang sangat luar biasa. Kemudian beliau sangat berpengalaman. Barangkali Bapak Ibu sudah kenal dengan beliau, tidak asing lagi nih. Beliau sangat terkenal di dunia dunia digital ya. Ini sangat luar biasa Pak. Kemudian boleh mungkin di acara malam ini kita akan membedah tuntas bersama Bapak narasumber kita ya, bagaimana cara mempersiapkan kemudian strategi sukses dan efektif dalam menyelesaikan dan bisa kita terapkan hukum dan UP nanti dan kita semua mudah-mudahan mendapat hasil yang terbaik. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu izinkan saya acara yang pertama adalah sambutan dari Ketua PPG Kabupaten Kepulauan Meranti Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Suska yaitu Bapak Khairul Zaman MPD. Dengan tidak memperpanjang mukadimah kepada Pak Khairul kami persilakan sambutannya di layar utama. Terima kasih Pak. Izin Pak, saya turunkan sekejap. Siap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barangkali langsung saja. Tadi mukadimah sudah disampaikan oleh Pak Ketua Basri selaku moderator yang sangat luar biasa. Pertama, mohon izin Pak Ubay, kami ingin menyampaikan rasa syukur kami, rasa terima kasih karena Bapak telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kegiatan pada malam hari ini. Karena kami tahu betul Pak Ubay kondisinya kurang fit, Bapak Ibu. Jadi kondisi Pak Ubay kurang fit dalam 2-3 hari ini, sehingga dengan beliau hadir malam ini di depan kita semua, ini sudah merupakan bentuk syukur kita yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, permohonan maaf kami, Pak Ubay, barangkali ada tindak tanduk kami yang kurang sesuai dengan harapan Pak Ubay. Kami atas nama Ketua Koordinator Kabupaten Pulau Meranti dan juga kawan-kawan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Ubay. Selanjutnya terakhir Bapak Ibu, saya sama Pak Ubay ini satu pondok pesantren Bapak Ibu, waktu itu di Kebumen tahun 2016, tahun 2006 sampai 2008 ya, Ustadz ya. 2006 sampai 2008. Tapi saya masuk 2006, Pak Ubay masuk 2007 kalau tidak salah. Saya masuk duluan. Jadi ketemu satu kamar kami, satu bantal kami tidur Bapak Ibu. Kemudian saya SMP kelas, saya MTS waktu itu MTS kelas 7. Beliau di SMP 3 ya, Pak Ubay ya. Di SMP 3, dan satu hal yang sangat saya ingat waktu itu ketika kami mendapatkan kiriman awal bulan, kami itu pakai bus. Berangkat sekolah pakai bus, tapi Pak Ubay tak bisa pakai bus, dia jalan kaki Bapak Ibu. Jalan kaki lewat masjid, lewat rumah, jalan kaki. Dan yang paling unik saya ingat betul, Pak Ubay wajib pakai sarung ketika keluar dari lingkungan pesantren. Pakai sarung wajib sampai ke sekolah karena beliau SMP, celananya pendek, jadi wajib pakai sarung dari pondok pesantren menuju ke sekolah. Karena kalau tidak pakai sarung dirazia, dihukum oleh keamanan pondok. Itu sangat luar biasa. Jadi beliau ini tasnya itu selain buku, ada yang wajib yaitu kain sarung Bapak Ibu. Kalau saya cukup karena pakai celana panjang di MTS. Pokoknya luar biasa, Bapak ini sangat giat, sangat ya wajar beliau sekarang sudah hebat, sudah menjadi trainer, narasumber hebat, menjadi acuan para guru-guru agama di seluruh Indonesia barangkali ya Bapak Ibu ya. Kami bersyukur menjadi bagian dari sejarah perjalanan Pak Ubay. Barangkali itu tidak memperpanjang waktu, silakan kami serahkan kembali kepada moderator. Barangkali hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua PPG Kabupaten Pulau Meranti yang telah memimpin kami sebanyak 61 orang, telah menyampaikan sambutan beliau yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, tadi sama-sama telah kita mendengarkan, ternyata saya baru ini dengar, baru beliau satu bantal rupanya. Sohib ya, Pak Ketua izin Pak Ubay ya, ini luar biasa. Ternyata jangkauan ketua kita sangat luar biasa. Orang bersahaja, tetapi beliau penuh dengan ilmu. Izin Kemudian Ketua Basri. siap Ketua. Lupa, ini di luar jalur sambutannya. Saya nambah dikit. Saya ini sudah sekitar 10-12 tahun ya. Tak ada berhubungan, tak ada kontak. Jadi lihat Ubay Bimbel, saya klik, saya cari, ada tentang kan. Kok ini mirip sama kawan saya dulu. Mirip. Saya kontak lah nomor HP beliau. Beliau pun kaget. Kok bisa kita satu grup? Sudah 12 tahun tak bertemu. Oke, silakan lanjut Pak Ketua Basri. Alhamdulillah, begitulah Bapak Ibu ya. Memang persahabatan ini Bapak Ibu kalau sudah klop ya, saling menjaga, memang puluhan tahun ketemu tetap seperti akrab seperti itulah.
Begitulah cara kita mungkin ilmu secara tidak langsung disampaikan oleh ketua kita, menjaga hati, kemudian menjaga persahabatan itu jauh lebih penting daripada yang lain. Luar biasa. Terima kasih ketua. Kemudian Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan oleh ketua kita Pak Khairul Zaman menyampaikan sambutan. Kemudian Bapak Ibu, dalam pelaksanaan diskusi ini nanti webinar, ya, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu nanti setelah pelaksanaan paparan yang disampaikan oleh narasumber kita, mari sama-sama kita dengarkan trik dan tips, kemudian ilmu yang sangat bermanfaat dalam kita bisa menyelesaikan nanti hukum maupun UP nanti, insya Allah di bulan 11 nanti. Silakan nanti ketika pelaksanaan, mohon izin Pak Ketua dan Pak Narasumber di-mute-kan suaranya Bapak Ibu agar pelaksanaan webinar ini berjalan dengan baik. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Pak Narasumber kita. Dipersilakan boleh Bapak Ibu yang menyiapkan kopi di samping, mau merokok silakan, tidak ada masalah, mau makan, yang penting kita fokus dalam pelaksanaan webinar pada malam ini. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan ya narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, ya. Beliau adalah, atau nama lengkap kita kenal seperti hari-hari di media digitalisasi, ya. Beliau dikenal Ubay, namun saya punya CV beliau. Beliau adalah nama lengkap beliau Ngubaidillah Al-Muin, Ngimin SPD MPD. Sering dikenal dengan Pak Ubay, ya. Kemudian beliau juga adalah seorang pegawai negeri sipil di sekolah SDN Negeri Karanganyar, Kabupaten Banyumas, Jateng, Jawa Tengah, yang telah lama berkecimpung juga di bidang pendidikan sebagai guru profesional. Izinkan saya, Pak Narasumber, sedikit membacakan CV dan perjalanan beliau. Pendidikan Pak Ubay, beliau menyelesaikan S2 beliau atau magister di IAINU Kebumen dan meraih gelar magister atau MPD di bidang pendidikan agama Islam dengan jurusan PAI pada tahun 2017 sampai 2019. Pengalaman beliau dengan pengalaman dimulai dari tahun 2019, ya, sebelumnya sudah ada, tapi 2019 beliau menjadi seorang pegawai negeri sipil di sebuah sekolah, ya, SD Negeri Karanganyar, Sumpiuh, dan juga di selang 1 tahun beliau juga mendirikan founder bisnis Ubay atau Bimbel yang kita kenal di media internet yang tersebar pada saat ini. Prestasi beliau juga sangat luar biasa. Beliau juga banyak menerima penghargaan-penghargaan, ya, Bapak Ibu narasumber kita pada malam ini, ya. Salah satunya penghargaan yang beliau terima adalah prestasi, ya. Di tahun 2020 beliau mendirikan Ubay Bimbel dengan lebih kurang 5.000 pengikut yang telah menyelesaikan dan alumninya sekitar 5.000 lebih. Pada malam hari kita beruntung sekali Bapak Ibu bisa bergabung bersama narasumber yang sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu, ya. Tanpa berpanjang waktu lagi, mudah-mudahan dengan paparan yang disampaikan nanti ini bisa membuat wawasan kami terbuka, Pak narasumber. Kemudian kami juga bisa mendapat banyak ilmu yang sangat bermanfaat nantinya. Kemudian dalam menyelesaikan hukum serta UP nanti di bulan November 2024. Oke, tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Ubay, untuk menyampaikan materinya, yaitu webinar PPG PAI Kabupaten Kepulauan Meranti dalam materi membedah hukum serta UP batch 1 PPG tahun 2024. Dengan waktu dan layar kami persilakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bismillah yamidin amma ba'd. Terima kasih kepada pembawa acara Pak Basri SPDI dan terima kasih kepada Ketua PPK Kabupaten Meranti Pak Khairul Zaman MPD dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam. Wabil khusus nikmat Bapak Ibu semuanya telah melewati berbagai rangkaian PPK dan sehingga hari ini atau saat ini Bapak Ibu memasuki tahap uji komprehensif yang kemudian akan masuk ke 3 tahap berikutnya yaitu PPL dan UKIN dan terakhir adalah UP. Dan semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan untuk Bapak Ibu semuanya dalam melewati tahap ini. Amin. Amin. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah dan kita semoga menjadi barisan orang yang perjuangkan ajaran beliau. Ya Bapak Ibu semuanya, ya betul sekali tadi yang dijelaskan oleh Pak Zaman ya, Pak Khairul Zaman. Jadi saya dengan beliau itu dulu satu pesantren dan kita sudah terpisahkan 10 tahun lebih. Nah, jadi nggak sadar ternyata kita satu grup. Masya Allah, semoga pertemuan ini membawakan rahmat untuk kita semuanya dan orang-orang sekitar. Dan juga pada Bapak Ibu semuanya, selamat berjuang dan insya Allah nanti semuanya akan lulus dan berhasil. Namun juga saya turut berduka cita kepada teman-teman kita yang telah mendahului kita, terutama yang sedang PBG. Semoga Allah memberikan ampunan dan menilai apa yang beliau selama ini lakukan sebagai memperjuangkan agamanya dan terkhusus untuk di PPG ini. Semoga langkahnya adalah langkah sebagaimana hadis menapakkan kaki menuju ke surganya. Karena sudah ada beberapa yang telah mendahulu kita di dalam PPK ini. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, di kesempatan yang sangat spesial ini saya terima kasih banget kepada Pak Zaman dan Pak Basri dan teman-teman semuanya Kabupaten Meranti. Dan ini sangat luar biasa karena jarang sekali yang namanya PPG itu terkoordinir dalam lingkup kabupaten, itu jarang banget. Dan saya ingat di tahun 2021 saya pun mengkoordinir ke 3 kabupaten, namun nggak berbicara sampai ke hal seperti ini, membedah UKOMAS, apalagi sampai membedah UP. Jadi hanya koordinir di lapangan aja gitu. Dan ini luar biasa dan mungkin ini nggak dilakukan oleh kabupaten lain. Biasanya mahasiswa PPG itu hanya mengikuti bedah UP itu ya ketika diadakan oleh LPTK gitu. Sedangkan LPTK nggak semua itu mengadakan. Bisa dikatakan mungkin 50% itu nggak mengadakan namanya bedah kisi-kisi atau tryout. Dan ada beberapa LPTK, mungkin hanya 10 LPTK yang sampai mengadakan pertemuan namanya induksi. Itu ketika mau UP itu mereka mengadakan pertemuan khusus untuk membahas kisi-kisi maupun tryout. Dan ini luar biasa ketika Bapak Ibu semuanya terkoordinir satu kabupaten yang diketuai oleh Pak Zaman. Ini luar biasa, sangat apresiatif sekali dan mungkin ini nggak ada di kabupaten lain. Dan semoga langkah ini menunjukkan keseriusan Bapak Ibu dan ketika kita serius menjada wajada, insya Allah Allah akan memberikan hadiah berupa keberhasilan dan yang terutama adalah berupa keberkahan. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama kita langsung masuk ke materinya. Saya akan membagikan nanti Bapak Ibu Oke, sebentar. Saya akan share screen dulu. Ya, mohon maaf, konfirmasi Pak, apa sudah tampil? Apakah sudah tampil? Oke. Oke, langsung saja. Oke, tadi sudah dikenalkan.
ini nomor saya bila ada kebutuhan berupa terkait PAI. Jadi medsos saya bisa diakses. Oke, langsung kita ke materi. Ya, Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah. Kita sekarang masuk ke mengenal uji komprehensif. Uji komprehensif secara definitif sebuah ujian yang bertujuan menguji pemahaman dan keterampilan guru setelah mereka menyelesaikan program PPG. Ujian ini biasanya mencakup beberapa aspek dari materi yang telah dipelajari selama pelatihan, termasuk teori pendidikan, metodologi pengajaran, dan praktek pembelajaran. Singkatnya, Bapak Ibu semuanya, uji komprehensif ini adalah ujian lisan yang diberikan oleh dosen. Sedikit gambaran seperti ini, seperti sekarang di Google Meet. Nanti satu persatu, anggaplah nih, mohon maaf, anggaplah sekarang saya dosen dan Bapak Ibu sebagai mahasiswa. Nah, pertama saya melakukan arahan tentang uji komprehensif. Ketika sudah saya melakukan arahan, saya meminta Bapak Ibu semuanya keluar dari Google Meet ini. Ketika sudah keluar, saya mungkin koordinasi dengan ketua kelas atau saya memanggil satu persatu, silakan masuk. Nomor urut 1 dengan nama ibu ini, nomor urut 2 dan nama bapak ini. Nah, begitu gantian sampai selesai. Nah, kemudian ketika sudah masuk itu nanti akan dites. Apa aja tesnya? Nanti kita bahas. Ketika sudah dites, nanti gantian masuk. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah soalnya susah? Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jangan sampai ada namanya tekanan batin. Intinya nggak mungkin yang namanya orang nggak lulus PPG gara-gara uji komprehensifnya nggak bisa jawab. Itu nggak mungkin. Kenapa? Selama saya mengalami PPG dulu 2021 dan mendampingi teman-teman sampai sekarang, itu nggak ada cerita nggak lulus ketika gagal di uji komprehensif. Kenapa? Karena yang namanya uji komprehensif tadi kan ujian lisan. Ketika ujian lisan itu kan bersifat subjektif. Mana adalah dosen ketika menanyakan ke mahasiswa, lalu mahasiswanya belum bisa jawab, lalu tega tidak luluskan, kan nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu semuanya tenang aja, nggak usah khawatir. Uji komprehensif itu sangat mudah. Sangat mudah bukan berarti meremehkan ya, tapi kita tetap harus mempersiapkan. Seperti ini, dan ini keren banget mempersiapkan. Baik, kita lanjut aja. Dan mohon maaf Bapak Ibu, terus terang, saya baru tahu tentang uji komprehensif secara mendetail sekarang. Dulu ketika saya mau uji komprehensif, ya sama, nggak tahu juga apa yang diujikan. Nah, ketika saya membimbing teman-teman, ini baru tahu, oh ternyata uji komprehensif kayak gini di detail seperti ini. Ternyata dulu ketika saya mau uji komprehensif itu hanya bermodalkan, ya selain berharap pada Allah juga hanya keberanian aja udah. Jadi tenang aja, dibikin tenang aja Bapak Ibu. Kuncinya gini Bapak Ibu, ketika nanti tidak bisa menjawab pertanyaan dosen, satu, boleh jujur aja nggak bisa jawab. Ya, itu satu. Yang kedua, boleh menjawab secara singkat aja yang Bapak Ibu tahu. Pak, saya hanya tahu sebatas ini Pak, gitu. Selebihnya saya nggak tahu, nggak apa-apa. Yang ketiga, boleh nego. Pak, jangan itulah yang ditanyain lah, yang lain aja gitu. Yang keempat, boleh bercanda aja Bapak Ibu. Nggak usah tegang, nggak usah. Nanti cukup real itu benar-benar santai aja gitu, ya. Nggak usah khawatir. Nah, yang diujikan apa aja sih? Ini kalau saya menjelaskan secara teoritis, secara luas, kemungkinan besar nih Bapak Ibu bingung, semakin aduh kok ngeri banget gitu ya kata uji komprehensif. Sebenarnya nggak sengeri ini, tenang aja nggak sengeri ini gitu ya. Ini saya kasih gambaran secara garis besar. Saya nggak mau secara detail, karena nanti kalau secara detail Bapak Ibu semakin bingung, semakin takut gitu. Nah, yang paling penting sekarang membangkitkan mental berani aja gitu. Yang pertama, anggaplah yang diuji adalah kompetensi pedagogiknya, profesional, sosial kepribadian, PTQ, baca tulis Al-Quran, dan yang terakhir tentang moderasi beragama. Wah, banyak banget ini. Enggak banyak. Minimal kita paham satu aja deh. Satu atau dua gitu, pedagogik atau PTQ udah cukup. Gitu ya. Oke, kita sekarang kasihkan contoh tentang ininya, soalnya. Ini contoh soal Bapak Ibu. Nah, misalkan nih, jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson. Tapi gimana kesannya? Aduh, pusing ini udah lupa ya. Ini pendalaman materi udah lama banget, sebulan yang lalu mungkin ya. Ini tentang kognitif. Ini teori pembelajaran. Itu ada teori kognitif, perkembangan kognitif. Itu ada
menurut taksonomi Bloom dan Anderson. Nah, ini kalau Bloom itu kan ada pengetahuan sampai evaluasi, sedangkan Anderson sampai menciptakan. Perbedaan utamanya ini, Anderson mengganti istilah sintesis dari Bloom dengan creating. Jadi ini sintesisnya diganti creating atau menciptakan itu ya. Fokus proses, Anderson menekankan pada proses berpikir lebih aktif, bla bla bla. Oke, saya nggak memaksa Bapak Ibu untuk menghafal kayak ini. Pokoknya nggak memaksa. Ini Bapak Ibu, trik dalam menghadapi soal misalkan seperti ini ya. Bapak Ibu, ya, misalkan ditanyain, coba kamu jelaskan tentang klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson. Saya sarankan Bapak Ibu minimal ini yang paling penting banget. Ini yang paling penting Bapak Ibu tinggal menghafalkan ini deh 6 aja. C1 sampai C6 ini kan nanti sampai kapanpun insya Allah ini selalu dipakai. Dan Bapak Ibu nggak usah hafalin ini. Hafalin ini aja. C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu menerapkan atau mengaplikasikan, C4 itu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan. Mungkin Bapak Ibu ini udah hafal, udah dari dulu. Dan saya pun ini baru tahu atau baru hafal tentang teori ini ketika PPG Bapak Ibu, dan itu sampai sekarang itu sangat-sangat berguna gitu. Ya udah, misalkan ketika ditanyakan oleh dosen, coba Bapak jelaskan tentang klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson. Wah Pak, saya tahunya Anderson Pak, misalkan ya. Ya saya tahunya ini Pak. Pertama mengingat C1, kedua memahami C2, yang ketiga bla bla bla. Oke, itu kalau standar tengah deh, standar tinggi deh, standar tinggi bisa hafal semua ini, itu standar tinggi ini keren banget. Nah standar tengah itu minimal hafal ini, jadi minimal hafal ini. Oke, standar minimal, standar apa ya, ya terlalu gitu ya. Coba Bapak Ibu jelaskan tentang klasifikasi kognitif menurut Anderson. Oke Pak, menurut Anderson, saya itu mengingat dan yang terakhir menciptakan. Itu aja Bapak Ibu, udah. Gak usah sibuk-sibuk menghafalkan. Loh Pak, cukup cuma 2 Pak. Lah ya saya ingat cuma itu Pak. Pokoknya ingat saya itu cuma itu Pak. Jadi siswa itu, nah ini bedanya Bapak Ibu. Kalau mohon maaf nih, kita boleh terlihat nggak bisa, nggak hafal, tapi kita juga harus menggunakan alasan gitu Bapak Ibu. Ya anggaplah mohon maaf nih ketika ada murid yang kurang pinter, tapi ternyata mereka pandai bersilat lidah gitu. Nah ini kita gunakan. Misalnya nih, Pak, saya cuma ingat 2 Pak, yaitu pertama mengingat dan yang terakhir menciptakan. Ya karena mengingat ini paling dasar Pak. Sekarang kalau anak kelas 1 itu nggak mungkin Pak diajarin untuk memikirkan dan sebagainya. Mereka hanya diajarkan mengingat, menghafal. Nah setelah itu baru menciptakan, membuat karya gitu loh. Ini kan mohon maaf, dia sebenarnya nggak bisa tapi beralasan gitu loh. Jadi ini Bapak Ibu, minimal ini ingat 1 dan 6 aja deh. C1 mengingat, C6 menciptakan. Atau create, udah itu ya, nggak usah dihafalkan semuanya, nanti Bapak Ibu tambah pusing gitu ya. Tapi kalau mau ya silahkan untuk menambah wawasan, nggak apa-apa. Itu cara singkatnya. Terus kemudian intinya Bapak Ibu nggak usah sibuk mikirin perbedaan ini, nggak usah, ya minimal ini tadilah 1 dan 6 gitu aja ya. Next, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya tentang jelaskan tujuan pembelajaran yang memenuhi standar ABCD. Ya, Bapak Ibu mungkin nanti akan ditanyakan. Ya, siap-siap aja. Karena dulu ini saya juga ditanyakan tentang ini. Tentang ABCD. Bapak Ibu sering kan ketika membuat modul ajar atau dulu RPP itu kan kita diminta untuk membuat tujuan pembelajaran. Nah, ternyata tujuan pembelajaran itu nggak serta-merta kita membuat aja. Belajar itu biar apa? Ada rumusnya Bapak Ibu. ABCD namanya. A, audience, yaitu peserta didik atau siswa atau murid. B, behavior atau perilaku audience ya. Kemudian perilaku itu menunjukkan ketika dikasih pembelajaran itu apa gitu. Misalkan peserta didik dapat membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini udah ya. Siswa dapat membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini dapat membaca, ini namanya behavior, perilaku, dapat membaca, dapat menghafal, dapat memahami, dapat mengaplikasikan, dan seterusnya. Kemudian condition atau kondisi, itu ketika di dalam pelajaran itu diberi sesuatu, misalkan, dengan benar saat mengikuti bimbingan dari guru, mengikuti penjelasan dari guru, atau yang di sini menggunakan buku tafsir, dan seterusnya.
Yang keempat, tingkatan. Tingkatan ini biasanya itu dengan kata-kata dengan benar, dengan seksama, dengan cepat, dengan tepat. Namun di sini lebih luas lagi, tanpa kesalahan dan sebagainya. Nah, singkat cerita untuk memahami ini, Bapak Ibu, ingat aja ABCD. A itu siswa, berarti audiens. Siswa dapat membaca Al-Fatihah dengan setelah siswa diberikan bimbingan, siswa dapat membaca surat Al-Fatihah dan benar. Ciri-cirinya siswa berarti audiens, ya, dapat membaca itu berarti behavior. Bimbingan, diberikan bimbingan itu namanya kondisi. Kalau yang paling belakang dengan benar, dengan seksama, itu namanya degree gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi singkat cerita ABCD itu tujuan pembelajaran yang menggambarkan rumusnya gitu. Oke, ini nanti bisa dipelajari aja dan nggak harus detail lagi, nggak harus detail. Bapak Ibu ketika tanya, coba Pak, ini jelaskan tentang tujuan belajar ini mengandung ABCD. Oke, ya udah, minimal. Pak, saya tahunya A, Pak. Saya punya A. A itu apa? A itu audiens, peserta didik. Jadi tujuan belajar yang penting ada tulisannya audiens itu, Pak, siswa atau murid atau peserta didik. Udah itu aja, Bu. Pak ya, itu aja. Ini minimal banget ya, minimal banget. Tapi kalau bisa ya menjelaskan secara detail. Itu kalau bisa, kalau enggak ya enggak masalah. Oke, berikutnya tentang pertanyaan, misalkan coba jelaskan apa yang saudara pahami tentang TPACK dan bagaimana implementasinya dalam penyusunan modul ajar. Nah, Bapak Ibu, ini keyword atau kunci banget dalam PPG dan saya pun baru tahu di dalam PPG ini. Sebelum PPG saya belum tahu. Namanya TPACK. T-nya itu teknologi, P pedagogik, ya. C-nya itu konten, A-nya ini pedagogik, jadi nyambungnya ke A, pedagogik. C itu namanya konten, K itu knowledge. Singkat cerita gini Bapak Ibu, udah nggak usah ngapalin secara mendetail. Nanti malah pusing gitu ya. Intinya, TPACK itu ada teknologinya gitu. Ada teknologinya. Berarti, modul ajar kita itu mengandung teknologi. Apa modul teknologi? Simpel aja Bapak Ibu. Berarti menggunakan PowerPoint, menggunakan LCD proyektor, atau lebih jauh lagi menggunakan smartphone, atau lebih jauh lagi kita memberikan link quizzes atau yang lain. Udah, simpel aja. TPACK, teknologi gitu. Apa yang Bapak ketahui tentang TPACK dan penerapannya dalam modul ajar saudara? Gampang jawabnya, Pak, yang saya ketahui TPACK adalah pembelajaran yang mengandung teknologi. Sehingga dalam modul ajar itu menggunakan teknologi-teknologi di dalamnya, entah itu perangkat berupa komputer atau laptop, LCD proyektor, sampai ke software seperti PowerPoint, Canva, dan sebagainya. Simpel loh Ibu. Kalau ngapain kayak gini, pusing, ya kan? Nah, ini saya tampilkan ini, siapa tahu ada yang menginginkan penjelasan secara detail. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian, next. Oke, ini aku ingat banget, dulu aku pernah ditanyain kayak gini sama dosen. Dan sama ya karena ini, Bapak Ibu lebih beruntung ya, ada penjelasan gitu ya. Dulu tuh saya nggak ada penjelasan. Kayak gimana ya? Komprehensif juga nggak tahu sama sekali mau ngapain. Nah saya ditanya nih, apa yang Anda ketahui tentang 4C? Nah saya ingat 4C berarti kan critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif gitu ya. Oke, nah singkatnya ini kita baca dulu deh. Critical thinking atau pemikiran kritis yaitu membantu siswa menganalisis dan membuat keputusan berbasis bukti. Yang kedua, berpikir kreatif, mendorong inovasi dan solusi baru. Yang keempat, kolaboratif, mengajarkan kerjasama dan mencapai tujuan bersama. Komunikatif, memastikan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Oke, Bapak Ibu, nggak usah bingung-bingung. Bapak Ibu tinggal ingat ini, 4C. Kritik, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Udah, itu aja. Apa yang Anda ketahui tentang 4C? Ya, saya tahu Pak. Saya tahunya 4C itu kritik atau kritis ya, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah itu Pak, saya ketahuinya gitu.
Ya jelaskan lebih detail lagi. Ya sudah Pak. Jadi kalau kritis itu ya gimana ya Pak? Kritis itu saya ingatnya di rumah sakit Pak. Ya. Berarti kritis itu berpikir ya kritis ya, mendetang gitu. Nah ini mohon maaf, ini teknik dalam memahami sesuatu yang memang kita belum tahu Bapak Ibu, yang anggaplah berat gitu ya. Pikir kritis kan berjuang gitu ya Pak ya. Itu berjuang untuk tetap hidup. Maksudnya itu berarti berjuang, siswa itu kita ajarkan untuk berjuang, untuk memikirkan gitu loh. Oke. Itu yang pertama hal kritis. Kalau kreatif, berarti itu anak itu diajarkan untuk menciptakan yang baru, kreatif, kolaboratif. Berarti anak diajarkan untuk bekerja sama. Komunikatif, berarti anak diajarkan untuk melakukan kolaborasi atau komunikatif berarti anak diajarkan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan. Menyampaikan, Ibu ya. Oke, next. Jadi ini yang saya tampilkan ini secara teoritis Bapak Ibu, dan saya menyampaikan berusaha secara humanis karena mohon maaf di sini nggak semuanya muda dan nggak semuanya tua, insya Allah semuanya jiwa muda gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya ini mengimbangi kondisi Bapak Ibu semuanya yang mungkin ketika dihadapkan dengan materi seperti ini malah bingung. Nah seperti itu tadi secara singkatnya. Kemudian misalkan ada pertanyaan lagi, apa yang Anda ketahui tentang asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dalam kurikulum Merdeka? Oke Bapak Ibu ini sangat familiar di namanya kurikulum Merdeka. Ada yang namanya diagnostik, formatif, dan sumatif. Singkat cerita gini Bapak Ibu, diagnostik itu kan materi atau tes yang dilakukan sebelum kita mulai pembelajaran, atau bahasa kesehatannya seorang dokter sebelum memberikan resep atau bahkan sebelum memberikan pemeriksaan secara detail itu biasanya nanya dulu, mohon maaf Pak, apa yang Bapak rasakan, keluhannya apa? Oh ini saya ini, itu namanya diagnostik, diagnosa namanya. Nah sama dengan kita sebagai guru sebelum memulai pembelajaran seyogianya, saya bilang seyogianya, kenapa? Karena belum tentu kita sering melakukan itu kan. Nah ini seyogianya kan dalam teori kurikulum seperti ini, diagnostik. Jadi kita menilai dulu bagaimana kondisi awal peserta didik. Nah intinya diagnosis adalah asesmen atau menilai kebutuhan awal murid gitu ya, kondisi awal murid. Iya kan diagnostik berarti kayak di dokter dicek dulu kesehatan awalnya, berarti dicek dulu kemampuan awal murid gitu aja. Kemudian formatif itu memantau kemajuan selama pembelajaran. Jadi singkatnya itu ada kita mengajarkan sebuah capaian pembelajaran atau sebuah materi, kita kan pengen tahu nih seberapa besar pemahaman peserta didik ketika mendengarkan penjelasan kita. Nah itu namanya asesmen formatif. Itu bisa digunakan kuis kecil atau ya buku kalau LKS gitu ya. Ada namanya tugas apa itu ya, ada gitu kan. Nah itu namanya formatif. Kemudian sumatif itu menilai pencapaian akhir pembelajaran. Jadi kalau di bab itu kan biasanya terdiri dari beberapa subbab gitu ya. Nah, sumatif itu di terakhirnya gitu. Nah, mungkin pemahaman saya salah, bisa dikoreksi nanti ya Bapak Ibu ya. Karena kalau pemahaman saya dulu di sebelum kurikulum Merdeka, sumatif itu ya sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Tapi setelah saya pelajarin lagi di kurikulum Merdeka, sumatif itu ternyata nilai akhir dalam proses sebuah bab pembelajaran gitu. Tapi mungkin saya salah, bisa dikoreksi. Tapi untuk pemahaman sementara, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Dan makin nanti juga nggak akan diprotes kok sama dosen. Ya nggak apa-apa ketika ditanya apa yang Anda ketahui tentang diagnostik. Pak, saya tahunya diagnostik itu sebelum pembelajaran, formatif itu ketika pembelajaran, dan sumatif itu ketika selesai pembelajaran gitu. Misalkan kayak gitu. Udah nggak apa-apa, nggak mungkin dimakain gitu aja Bapak Ibu. Next. Ada pertanyaan lagi, mengapa guru diminta untuk melakukan refleksi? Nah, Bapak Ibu biasanya kan kalau kita sedang mengajar itu kan terakhir kita mengajak siswa atau murid untuk refleksi kan. Nah, secara teoritis ini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menghafalkan dan saya pun nggak akan mungkin hafal semua ini. Nah, singkatnya gini Bapak Ibu, saya ditanya nih, apa yang Anda ketahui tentang manfaat dari refleksi dalam sebuah pembelajaran?
Bapak Ibu bisa mengambil salah satu ini aja deh, nggak harus semuanya. Misalkan kepuasan siswa nih. Oke, saya akan menjawab tentang kepuasan siswa. Apa yang saya ketahui? Ya, yang saya ketahui tentang manfaat refleksi adalah saya menilai sejauh mana siswa itu menangkap penjelasan saya, dan saya menilai bagaimana siswa itu puas apa enggak ketika saya menjelaskan. Gitu, kepuasan. Atau udah, Bapak Ibu ingat ini aja dah. Kepuasan siswa udah, tinggal aja. Refleksi udah kepuasan siswa. Jadi ketika ditanya apa yang ada tentang refleksi guru, ya udah. Saya cuma pengen tahu siswa puas apa enggak, Pak, gitu. Itu aja. Enggak usah apa ini semuanya gitu. Sangat jadi dan belum tentu nanti keluar soalnya. Jadi ini hanya gambaran. Nanti belum tentu soal yang diberikan dosen itu sama kayak gini, dan bisa jadi sangat lebih mudah dan sangat sedikit. Bisa jadi nanti ya, silakan Bapak Zaman misalkan apa yang Bapak Zaman persiapkan menuju uji komprehensif. Wah, jadi kalau persiapan jawabnya sangat keren. Wah Pak, kami ada pertemuan membahas uji komprehensif bla 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 gitu. Wah, keren Pak. Coba sekarang jelaskan tentang manfaat refleksi guru. Aduh, ini nggak hafal lagi. Udah, ingat aja, diingat refleksi guru. Berarti kan setelah pembelajaran manfaatnya apa ya? Ya berarti biar tahu muridnya itu paham atau enggak, Pak. Karena kalau nggak refleksi itu kita nggak tahu murid itu sebenarnya paham apa enggak gitu. Jadi kita berusaha menarik dengan pengalaman kita sendiri. Itu namanya pengalaman empiris, Bapak Ibu. Ya. Oke, next. Kalau yang mau menghafalkan, membaca secara meluas, silahkan dibaca ini. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin yang baru juga di zaman kami itu nggak ada moderasi beragama, dan ini emang kurikulum merdeka dan moderasi beragama ini menjadi pembeda antara PPK 2023 23 atau 24 23 dengan sebelumnya. Kami nggak ada namanya moderasi beragama, dan kami nggak ada kurikulum merdeka. Kalau kayak tawasul, toleransi itu ada, tapi spesifik secara literal dalam moderasi beragama itu sehingga itu nggak ada. Dan ini beberapa contoh soal tentang moderasi beragama. Ini contohnya, apa yang Anda ketahui tentang moderasi beragama? Bapak Ibu bisa menjawab dengan pemahaman masing-masing, atau yang belum paham bisa menggunakan ini, atau juga bisa diolah seenaknya sendiri gitu ya. Moderasi beragama toleransi, menghargai perbedaan, dari ekstremisme dan dalam beragama. Ya bisa jadi apa yang Bapak Ibu ketahui tentang moderasi beragama? Oh, saya tahunya ini, Pak. Saya tahunya tentang toleransi. Maksudnya gimana? Ya toleransi, ketika kita beda agama toleran gitu, Pak. Oh udah itu aja, udah cukup lah, gitu aja lah. Maaf, sebenarnya penting fungsi dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Ya saya tahunya ya penting banget, Pak. Bayangin kalau beda agama, gelut, pukul-pukulan, hina-hina, itu kan malah menjadi konflik, perang gitu loh. Udah gitu lah. Itu pemahaman kita aja. Bagaimana moderasi beragama itu sebenarnya diimplementasikan? Nah, bisa aja di sini melalui dialog antar agama, kebijakan inklusif, dan sebagainya gitu lah. Itu Bapak Ibu ya. Next. BTQ. Nah, sekarang tentang BTQ Bapak Ibu, tentang bacaan Al-Quran, dan ini banyak yang menggunakan ini, dan soalnya biasanya nggak susah. Tenang aja, nggak susah, nggak mungkin suruh milih siapa. Nggak mungkin Bapak Ibu ya, nggak mungkin suruh menghafalkan setali lembar, nggak mungkin. Nah, makanya ini contoh ya. Bacalah salah satu ayat atau surat bil ghaib tanpa melihat teks ya. Bil ghaib itu kan ayat hafalan gitu, bukan binador. Anggaplah kita suruh milih surat Al-Kafirun misalkan, surat Al-Maun dan sebagainya. Pokoknya suratan pendek, nggak mungkin surat Al-Imran, nggak mungkin. Mungkin juga disuruh surat Al-Anfal ayat 13. Subhanallah, ya nggak mungkin. Kita ini PAI bukan jurusan jurusan apa? Quran hadis gitu ya. PAI beda sama Quran hadis. Kalau Quran hadis itu mendalam gitu, dituntut menghafal benar-benar gitu kan. Kita tuh memahami secara meluas gitu. Nah, terus ada juga kemampuan menulis. Coba tuliskan surat Al-Kautsar bil ghaib tanpa melihat teks. Kita menulis di buku, terus setelah itu kita tampilkan di layar. Ada juga yang tentang tajwid misalkan. Apa yang Anda ketahui tentang majais munfasil, majais mutasil dan majais munfasil. Ini salah ini berarti. Mohon maaf ya. Dan tuliskan
inilah contohnya gitu ya, dan seterusnya lah. Contoh baca minhaj, contoh qalqalah dan sebagainya. Ini contoh soal basic, dan mungkin nanti akan variatif soalnya. Atau bahkan nggak ada. Ya, bahkan nggak ada. Saya ingat itu dulu nggak ada kalau waktu. Ada juga nanti mungkin yang tes. Coba baca kunut, coba baca tahlil. Coba baca tahlil. Waduh, tahlil banyak banget gitu ya. Ya mungkin nanti ininya lah, cuplikannya gitu ya. Beda-beda. Tergantung dosen Bapak Ibu. Next, berikutnya. Berikutnya kita membahas uji pengetahuan Bapak Ibu ya. Kita membahas uji pengetahuan. Tapi sebelum kita membahas uji pengetahuan, saya ingin memberikan tips sedikit Bapak Ibu yang penting dalam kita melaksanakan PPK ini. Apa aja? Yang pertama adalah kita libatin Allah Bapak Ibu. Ya, ini yang sering saya gaungkan dengan teman-teman pejuang PPG ataupun ASN yang lainnya, libatin Allah. Kita nggak tahu kan apa yang kita pelajari semua ini dari awal pendalaman materi sampai sekarang, bahkan sampai besok, apakah keluar? Enggak, kita nggak tahu. Terus kita nggak tahu apakah besok sehat? Enggak, kita nggak tahu. Apakah besok kita hafal? Apakah besok kita dalam kondisi yang memungkinkan? Apakah besok laptopnya baik-baik saja? Kita nggak tahu. Ternyata kita nggak tahu. Sedang kita punya impian yang tinggi. Terus siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Dan ketika kita tahu, Allah mau tahu, terus kita apa dong? Ya sekarang kita libatin Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku kemudahan, keberkahan, kelancaran dalam melewati PPK ini sampai tahap terakhir. Dan bahkan lebih jauh lagi sampai kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saling mendoakan. Kita lemah Bapak Ibu, kita lemah dan kita butuh penguat. Selain kita sudah melibatkan Allah, kita butuh penguat. Penguat dari siapa? Doa kita sendiri. Kita mengucapkan bersyukur, menjadikan doa pada Allah, dan yang paling penting adalah saling mendoakan juga. Silakan Bapak Ibu satu kabupaten saling mendoakan. Kenapa saling mendoakan? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan pada kita, barang siapa seorang muslim mendoakan saudaranya, malaikat akan lewat di sampingnya dan malaikat akan mengambilkan doa itu akan kembali pada dirinya. Masya Allah, 60 orang saling mendoakan, berarti 60 doa terpanjatkan, dan insya Allah gak akan ada yang gagal. Dan gak cuma gagal di dunia, gak cuma berhasil di dunia, berarti juga di akhirat insya Allah. Terus juga yang ketiga adalah kita kawan bukan lawan. Di PPK ini nggak ada istilah persaingan, yang ada persaudaraan, perkawanan. Kita bukan lawan. Ini nggak ada yang perlu dijatuhkan. Justru kita perlu kita memberikan bantuan. Bahkan kalau perlu kita meninggikan. Makanya ketika kita menolong orang lain, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Intan surullah yansurkum. Ketika kita menolong Allah, Allah menolong kita. Menolong Allah seperti dengan cara kita menjalankan syariatnya, dengan cara kita menolong orang atau hamba-hambanya, Allah akan menolong kita. Itulah yang dulu saya lakukan. Begitu saya PPG, saya bukan orientasi untuk saya menjadi peringkat terbaik, enggak. Saya nggak pengen peringkat terbaik, saya pengen bermanfaat, gitu Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa juga jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, makannya teratur, tidurnya teratur, pokoknya jaga kesehatan. Juga kelola perasaan. Kenapa ini kelola perasaan? Saya takut, saya khawatir Bapak Ibu akan terbebani dengan UKOM, terbebani dengan PPL, terbebani bahkan dengan UKIN, UP gitu ya. Jangan, tenang aja. Ini pasti semuanya mudah gitu loh. Memang kita susah, tapi Allah yang memudahkan. Memang kita lemah, tapi Allah yang menguatkan. Bukan begitu Bapak Ibu? Jadi, marilah kita mempelajari iman tidak hanya sebatas rutinitas, tapi juga sudah menjadi sebuah kualitas keimanan kita. Intinya, insya Allah semuanya akan mudah Bapak Ibu. Dan yakinlah, kita pasti berhasil, kita pasti lulus. Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah niat mencari ilmu. Barang siapa menampakkan kakinya mencari ilmu dalam mencari doa Allah, maka Allah akan menyamakan langkahnya menuju surga. Kita niat mencari ilmu. Insya Allah ketika kita niat mencari ilmu, innamal a'malu binniyat, ketika kita mencari ilmu karena Allah, insya Allah setiap detiknya, setiap langkahnya, setiap susah payahnya, setiap kuota yang kita keluarkan, setiap tangisan anak yang kita tinggalkan, insya Allah semuanya adalah pahala yang sangat kaya raya. Itu Bapak Ibu. Demikian dari saya Bapak Ibu. Silahkan saya kembalikan. Sebelumnya saya minta maaf juga bila ada tanggapan jawaban. Jadi saya bukan ahlinya. Saya juga belajar. Dan kenapa saya masih tetap semangat untuk belajar? Karena saya pengen terus mengingat tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Terima kasih Pak narasumber, Pak Ubay.
Sangat luar biasa sekali pemaparannya. Terima kasih banyak nih Pak atas insight dan trik tips bagi kami cara menjawab dan ilmu yang sangat berharga pada malam ini yang kami terima pada malam ini. Baiklah teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman pada malam ini sangat antusias sekali mengikuti webinar malam ini dengan dibuktikan peningkatan peserta malam ini Pak narasumber dari 50 lebih naik ya, hampir 60 kita mengikuti peserta yang hadir. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjut ke sesi tanya jawab, sedikit informasi yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa webinar ini alhamdulillah atas kerjasama Ketua PPG Kabupaten Komoranti bersama Pak narasumber Pak Ubay yang dari Jateng, jauh sekali Pak. Terima kasih walaupun hadir di tengah-tengah layar Zoom kami dalam keadaan memang kurang fit, tapi kami sangat mengapresiasinya Pak atas paparan yang Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu sangat bergembira sekali pada hari ini kita ilmu yang sangat bermanfaat kita terima. Kemudian juga pada malam ini kita juga akan menerima ya selesai nanti webinar sertifikat webinar ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sedikit banyak sertifikat ini pasti akan berguna bagi kita, terutama bagi guru, terutama bisa melengkapi RHK PMPM Juli sampai Desember Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Terima kasih dan itu juga ilmu yang luar biasa. Untuk melanjut sesi tanya jawab, sebelum kita masuk tanya jawab, tentu kawan-kawan ada yang ingin minum silakan, tentu ada catatan-catatan yang perlu ingin dipertanyakan. Baiklah sebelum itu Pak Ardiansah, Ketua Ardiansah bisa mengirimkan link absensi kita agar bisa diterbitkan sertifikat nantinya. Kemudian Bapak Ibu izin Ketua PPG Pak Kerol dan Pak narasumber Pak Ubay yang kami sangat banggakan. Sedikit Bapak Ibu sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya ingin menguji masih fokus apa enggak nih Bapak-bapak dan kawan-kawan yang ada ikut peserta webinar. Bisa menjawab teka-teki apa yang saya tampilkan? Izin Pak, silakan dijawab Bapak Ibu. Sebentar. Oh enggak muncul pula nih. Mana nih? Oke, sebentar Bapak Ibu. Silakan tunggu. Oke. Mana tadi ini? PPT. Oke, ini enggak muncul pula di saya nih. Mungkin ada izin Pak Ketua? Pak Ketua boleh mengizinkan saya menampilkan presentasi Pak? Bisa untuk semua Pak. Oke, siap. Bapak Ibu boleh Pak narasumber juga boleh menjawab mungkin sama-sama kita ya. Sudah ketemu Bapak Ibu sudah melihat apa yang saya tampilkan? Oke, Bapak Ibu boleh mengaktifkan suaranya mungkin, boleh menghidupkan video call, boleh. Pertanyaan pertama Bapak Ibu boleh dilihat. Kucing naik pohon tinggal apanya? Tinggal turun, Pak. Apa Bu? Tinggal turun. Yang lain, Bapak Ibu yang lain. Ini kelompok ini luar biasa. Gimana Pak? Pak tinggal Bilangan tuh awak tuh dibuatnya. Oke, sepakat ya. Oke, kita lihat jawaban teman kita ya, Tuti Atma, tinggal turun. Betul Bu, tepuk tangan yang lihat. Yeay. Luar biasa Bu. Kucing kalau manjat tinggal turun ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan kedua Bapak yang terakhir nih, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, sambil Pak Ketua Ardiansah boleh mengeserkan absen kita pada malam ini. Oke, yang kedua, pintu apa yang didorong oleh 7 orang, kemudian nggak bisa dibuka? Nih, pintu apa nih, ayo? Pintu geser, Pak. Ada jawaban di bawah Pak, nampak. Oh, ada jawaban. Jawabannya ada. Oh iya. Jadi mana luar biasa Bapak Ibu ya. Itu sengaja memang saya tampilkan, artinya fokus nggak apa yang ditampilkan. Ternyata luar biasa Pak. Memang luar biasa. Bapak Ibu. Luar biasa.
Ciri-ciri siswa pandai ngeles ini Pak narasumber. Ini luar biasa. Jadi setelah paparan mungkin agak beban mungkin ya saya pribadi Pak narasumber, soal yang ditampilkan memang luar biasa. Mungkin ketika UP mungkin chat GPT nggak berlaku mungkin nih Pak narasumber ya. Artinya ini dikasih seperti kuis, jadi masih fokus nih Bapak. Alhamdulillah Pak narasumber yang telah memberikan ilmu yang luar biasa. Sambil kita sesi tanya jawab Bapak Ibu, kemudian link sudah disematkan oleh Pak Ketua Diansah. Terima kasih Pak Ketua yang sudah secara sukarela mungkin ya sudah menyiapkan tenaga waktu untuk menerbitkan sertifikat kawan-kawan. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut sesi tanya jawab. Bagi peserta Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang pembahasan yang dipaparkan oleh Pak Ubay tadi, baik Ukom, uji komprehensif, kemudian UKIN, uji kinerja, serta UP, uji pengetahuan nanti. Silakan angkat tangan, kemudian sebutkan nama, asal instansi, kemudian sertakan pertanyaan. Mungkin akan kami pilih beberapa pertanyaan dahulu, Pak narasumber, 3 orang dulu, silakan. Oke, ada beberapa orang sudah mengajukan pertanyaan. Oke, Pak, kami persilakan Pak Khairul Zaman untuk bertanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak narasumber, Pak Basri. Barangkali ini di luar kontrak ya, kontrak kerja kita Pak Ubay. Karena di kontrak kerja kita tidak ada UKIN. Jadi ini yang ingin saya pertanyakan begitu. Jadi UKIN itu apakah sama dengan RPL yang sudah kita selesaikan di di sebelumnya begitu? Apakah ada hal lain yang berbeda begitu Pak Ubay? Barangkali hanya itu Pak Ubay. Terima kasih Pak Ketua Basri. Terima kasih Pak Ketua sudah menyampaikan. Mungkin kita tampung nih dulu Pak narasumber Pak Ubay ya. Izin kita tampung 3 pertanyaan. Mungkin Pak Taufik silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Pak dari SD Negeri 7 Sungai Tor Barat. Pertama di UP Pak. Ketika sebelumnya kita kan sebelum PPG itu ada pretestnya ya Pak. Sebelum pretest kita melakukan tes. Jujur Pak, saya belum tahu berapa nilai saya. Jadi di sana kelihatannya Pak, ketika modelnya tidak ada istilah, kalau bahasa di tes CPNS itu kan ada kayak istilah passing grade-nya gitu. Terus di UP kira-kiranya itu Pak seperti apa? Apakah harus ada UP dan harus ada berapa dan seperti apa itu Pak? Apakah kita cukup ikut pelajari dengan trik-trik yang Bapak sampaikan tadi? Apakah itu saja Pak? Artinya seperti apa? Apakah ketika ada passing grade-nya berapa dan sejenis gitu Pak? Demikian. Terima kasih Pak Taufik. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Pak Ardiansah, Ketua, silakan Pak Ardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Waalaikumsalam. narasumber dan Bapak moderator. Di sini saya mungkin lebih kurang sama Pak Khairul Zaman. Tadi kan dikatakan bahwasanya masalah video pembelajaran itu kan ada tahapan bisa jadi 1, 2, dan 3 bahkan sampai 4 kali. Terus yang video pembelajaran yang keempat tuh boleh enggak kita lakukan sekarang untuk nanti diupload untuk yang akan datang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ketua. Dian sudah bertanya. Mungkin ini mungkin tak pening. ya biar UP tak pening ya. Tadi ada 3 pertanyaan nih. Tadi Pak Ubay dari beberapa teman kita, ada Pak Khairul, ada Pak Taufik, kemudian ada Pak Diansah. Boleh ditanggapi? Silakan Pak narasumber. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait tadi UKIN dengan RPL. Jadi secara prosedural itu sebenarnya beda antara UKIN sama RPL, di mana RPL itu hanya kita
diminta untuk mempertanggungjawabkan selama kita menjadi guru, karena apa yang telah kita lakukan itu mendapatkan nilai SKS. Sedangkan UKIN itu ya kita melakukan tahap ujian lagi gitu. Nah, sehingga ketika kita melihat susunannya atau rangkaian dari RPL dengan UKIN, ya memang secara garis besar sama aja. Cuman ada beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, kita diminta untuk membuat video mengajar secara terkini gitu. Jadi kita membuat video mengajar yang tadi kayak PPL, tapi diedit dan sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat modul ajar yang terkini, yang divideokan. Jadi mau video itu kan kita melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran kita membuat modul ajarnya, itu yang digunakan. Dan kenapa? Itu yang paling penting, yang dikatakan UKIN sebenarnya itu uji kinerja yang sebenarnya di situ. Ya. Video itu dan modul ajarnya, karena ini penting banget. Modul ajarnya itu pun nanti akan dinilai dan ada elemen penilaiannya sendiri oleh dosen, dari strukturnya, apakah mengandung KKTP, apakah mengandung misalkan modul ajar yang diferensiasi, apakah ada diferensi produk, diferensiasi proses dan sebagainya. Yang penting teman-teman udah bikin modul ajar itu aja yang sesuai dengan kemarin pas di Lokakarya. Nggak usah khawatir mikirin diferensiasi, itu pusing banget lah. Pokoknya yang penting udah punya modul ajar gitu aja. Terus videonya, nah ini, ketika udah bikin video, udah bikin modul ajar, sebisa mungkin kita pas pelaksanaan pembelajaran, pas shooting videonya, itu nyambung sama modul ajarnya, ya nyambung. Kalau bisa setiap step-stepnya sama gitu. Ya kalau misalkan lupa ya ini kasih trik. Oh ini yang aku lakukan. Kita kan nggak mungkin nih ngajar sambil liatin modul ajar kan nggak mungkin. Nah kita ngajar liatin modul ajar, wah habis persepsi ini salam. Atau misalkan ice breaking, wah ini kenapa salah ice breaking. Setelah ice breaking apa ya, bingung lagi liatin modul ajar lagi gitu kan nggak mungkin kayak gitu. Nah yang dulu aku lakukan gini, di fase-fase penting, di langkah-langkah yang penting itu aku tuliskin di kertas, ya, di kertas kecil, ya selembar HVS atau di buku lah. Terus bukunya itu kertasnya itu ditaruh di meja guru. Nah itu kan nanti seolah-olah kita sambil membuka bahan ajar, tapi kita juga sebenarnya sambil buka ini. Setelah ini aku ngapain ya gitu loh. Biar sesuai dengan modul ajar gitu. Nah itu dulu yang aku lakukan. Karena kan mohon maaf, ketika kita ngajar biasa dengan kita ngajar di UKIN itu sebisa mungkin beda, karena nanti di UKIN itu kita dinilai setiap langkahnya gitu. Jangan sampai di UKIN anggaplah ada 10 langkah, kita kok jangan sampai di modul ajar anggaplah ada 10 langkah, tapi pas pelaksanaan 3 langkah doang. Nah itu kan jauh banget jomblangnya. Makanya sebisa mungkin tadi, ya kalau bingung mau bikin ringkasan di selembar kertas, ya udahlah modul ajarnya di print sama di bawah meja guru, udah gitu aja lah. Pusing-pusing amat gitu ya. Wah setelah ini pendahuluan ini udah ditaruh di meja guru aja, kan nggak kelihatan di video itu. Di meja guru kan nanti kelihatannya kayak buku bahan ajar. Nah itu nanti videonya aja tuh dinilai juga videonya gitu. Jadi bisa mungkin bagus lah videonya. Makanya nanti pas PPL aku nyaranin pakai tripod, itu penting, pakai tripod. Terus kalau misalkan ada nih pakai mic wireless. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah, nggak apa-apa. Aku juga dulu nggak pakai mic wireless itu. Ya belum punya gitu ya. Giliran punya malah udah PPG gitu. Udah nggak apa-apa. Udah sebisanya aja gitu. Ya secara nalar ya. Dosen mau menilai, anggaplah 1 menit sampai 45 menit beneran mau dinilai semua. Durasi itu dikalikan 100 mahasiswa. Nah, tapi kan kita berusaha memberikan yang terbaik. Tapi kalau ada kekurangan ya nggak masalah, nggak perlu berkecil hati. Ya, oke. Kemudian pertanyaan kedua. Tadi RPL dengan UKIN yang paling penting itu tadi video sama modul ajar itu kan nggak ada di RPL. Karena di RPL kan kita modul ajarnya mungkin menggunakan RPP atau bahkan KTSP gitu ya. Kemudian di bagian refleksi di RPL juga nggak ada,
nanti kita membuat refleksi. Terus di bagian apalagi SK organisasi nggak ada di RPL. Nah, ada beberapa yang bisa digunakan di RPL adalah satu sertifikat, kemudian publikasi ilmiah kalau ada. Nah, kalau nggak ada kan nanti bisa menggunakan PTK yang akan kita buat. Dan sorry, ini aku menjelaskan juga. Ini informasi yang mungkin penting juga. Nanti teman-teman ketika PPL 1, 2, 3 itu kan harus membuat PTK Bapak Ibu. Ya, kemarin sudah membuat instrumen ataupun proposal. Dan nanti diwajibkan pas PPL itu kita punya 2 project. Project PPL, project ngajar, yang kemudian riset PTK, ya, membuat PTK, mengumpulkan data. Jadi bisa aja saat itu kita PPL tanpa ngapa-ngapain, udah tinggal ngajar doang terus di video bisa aja. Tapi setelah PPL selesai, kita bingung PTK kita kok belum selesai. Nah, makanya di lain sisi kita ngajar di video, tapi di lain sisi kita juga mengumpulkan data-data yang kita butuhkan di PTK itu. Nah, makanya PPL sama PTK harus nyambung materinya. PTK-nya tentang SKI, tentang apa? Tentang kisah Nabi gitu misalkan. PTK-nya tentang fikih zakat misalkan. Dia nggak nyambung. Gak bakal nyambung, gak bakal ketemu. Makanya sekarang dicocokin aja. Gak usah khawatir. Kemarin belum paham, sekarang diganti nggak masalah. Dulu aku pun sama sering ganti gitu ya. Karena ya itu tadi dulu nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang bimbing. Jadi ya serba insting aja. Terus lagian diajarin dosen, aduh dosennya malah nambahin beban terus tiap hari gitu ya. Kita diharapkan dibimbing dosen intensif malah aja ada kita dikasih beban terus tiap hari. Tapi ya nggak apa, itu namanya andragogik, kita diajarkan dengan pendidikan dewasa, nggak masalah. Toh jadi kita tambah ilmu tentang barokah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Apa ya Pak, tentang nilai Pak ketika UP kenapa muncul enggak Pak dari Pak? Oke. Tentang nilai ya, nilai pretest, nilai UP. Jadi kalau nilai pretest di tahun 2019 ke sana itu ada itu nilai pretestnya dan passing grade-nya ada 55. Nah, dan di ASN, seleksi ASN itu memang ada secara detail manajerial sosiokultural itu ada, passing grade-nya ada, tapi tahun sekarang nggak ada passing grade. Kemudian di UP, dan ternyata memang di UP itu nggak ada nilainya. Nggak keluar, bukan nggak ada, nggak keluar nilainya. Jadi ketika kita sudah mengerjakan tuh nggak ada nilainya, nggak keluar. Apakah ada passing grade? Ada passing grade. Terus berapa passing grade-nya? Kita nggak tahu passing grade-nya. Kenapa ada? Karena ada yang nggak lulus. Ada yang nggak lulus. Jadi anggaplah sekampus LPTK itu ada berapa 1000 orang misalkan. Itu nanti yang nggak lulus ya dikit kok yang nggak lulus, palingnya cuma 20 orang atau berapa orang. Tapi pastikan itu bukan Anda. Ya. Amin ya robbal alamin. Jadi Amin. ada passing grade tetap. Nah, terus aku cross check di sebelah, sama di sebelah juga nggak ada skornya berapa gitu. Nah, terus ada pertanyaan, terus berapa soal yang minimal benar berapa gitu ya. Aduh, aku jawabnya gampang. Sekarang nggak usah minimal berapa. Sekarang berusaha benar semua, mendapatkan nilai terbaik. Ngapain itu minimal berapa yang benar gitu ya. Dan saya nggak tahu kalau minimal berapa gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Terus next yang ketiga apa tadi ya? Modul ajar tadi Pak Ketua Densa ya. Apakah video pelajaran sudah dibuat? Apakah itu boleh diupload lagi gitu? Pak narasumber, izin. Oke. Modul ajar apa video ya? Gimana Video Pak? pembelajaran Pak maksudnya. Video pembelajaran. Coba diulang lagi. Halo, Pak. Mau dibuat duluan. Maksudnya video pelajarannya dibikin duluan. Jangan sibuk besok UP, Pak. Betul trik juga tuh ya. Wah, Jadi Nggak boleh gitu. memang ini insting naluriah gitu ya di setiap peserta PPG. Cuma itu Bapak Ibu, nggak cuma itu ya. Jadi ada pertanyaan, bolehkah video UKIN itu diambil dari video PPL salah satunya? PPL ada 3 kali, 1, 2, 3. Bolehkah video UKIN itu diambil dari video salah satu? Atau yang kedua tadi kayak Pak Adiansyah, bolehkah video itu diambil sekarang? Itu buat UKIN besok. Oke, jawabannya adalah secara teoritis, secara prosedural itu nggak boleh. Ya.
secara prosedur nggak boleh, karena UKIN itu ya anggaplah terbaru gitu, terbaru, bukan mengambil produk lama. Nah, secara praktis itu kembali ke dosen masing-masing. Silakan kembali ke dosen masing-masing, nggak usah sungkan, tanya aja secara polos gitu, Pak ini videonya bikin sekarang boleh nggak gitu, nggak apa-apa, tanya ke dosennya. Tapi kalau dulu yang saya lakukan itu saya menggunakan yang terbaru, bukan mengambil video yang lama. Begitu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Ubay. Pak narasumber sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin udah bisa diterima Pak Kerugaman, Pak Topik, Pak Adiansa. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab kedua, silakan ajukan tangan kalau ada. Oke, udah terlihat satu orang. Ada lagi? Silakan Bapak, 3 pertanyaan untuk sesi kedua. Oke, kita jawab satu aja dulu, Pak. Mungkin pertanyaan mungkin menyusul di belakang. Ibu Tuti Atma, silakan Bu. Simpel aja Pak, mau tahu jumlah menitnya dalam soal kemarin saya ada dengar informasi Pak untuk mungkin yang PPG Dinas kan. Soalnya katanya 60 Pak. Tapi di kami 120, itulah mohon penjelasannya Pak. Ya, terima kasih Bu Tuti Atma dari SMP. Dari SMP 1 Atap Tanjung Sari Pak. Oke, Depan Malaysia Pak. Siap, perbatasan nih Pak. Perbatasan Pak. Sekolah saya termasuk daerah sangat tertinggal. Siap, luar biasa. Terima kasih Bu Atma. Alhamdulillah. SMP ya. Itu Pak terkait tentang poin jumlah soal itu Pak. Silakan Pak narasumber. Oke, terkait jumlah soal, ini kita di institusi yang berbeda, ada kita di Kemenag dan mereka di Kemendikbud, dan secara regulatif Kemenag itu mengikuti Kemendikbud. Namun secara timing, secara waktu biasanya telat, tidak serta-merta langsung melakukan perubahan. Biasanya selang beberapa bulan atau beberapa tahun gitu. Ini terbukti dari regulasi dalam PPG. Sekarang PPG Kemendikbud sudah menggunakan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Sedangkan kita masih menggunakan KMA nomor 745 tahun 2020. Jarak 4 tahun. Nah, terkait uji pengetahuan UP-nya ya kemungkinan akan mengarah sana. Kan kalau dulu Kemendikbud juga 120 soal sama. 120 soal, dan baru tahun kemarin tahun 2023 akhir kalau nggak salah itu menggunakan 60 soal, dan 60 soal itu ternyata panjang banget soalnya, jadi kayak diringkas gitu 60 soal, dan ketika Kemenag mau ikut 60 soal ya bisa jadi tahun depannya atau tahun depannya lagi gitu. Nah, jadi kan sekarang belum jelas, tapi kebanyakan yang selama ini udah nge-share ke kami itu kisi-kisinya masih kisi-kisi yang kemarin 120. Dan ada juga yang kemarin masih kabar, katanya Kemenag juga mau 60 soal. Nah, jadi kesimpulannya belum jelas mau 60 atau 120. Yang jelas kita mempersiapkan untuk mendapatkan nilai sempurna. Begitu. Nah, sedangkan untuk soal terkait waktu, dulu kami itu 120 soal, ini angkatan kami ya, itu 120 soal 3 jam. 3 jam. Itu dulu di angkatan 2021 3 jam. Jadi kita udah selesai, aduh pusing banget ya, udah selesai semuanya, kita nggak boleh keluar, pokoknya harus waktunya habis, sampai izin ke kamar mandi pun tuh butuh proses negosiasi gitu ya. Ya udah tidur. Nah, untuk tahun 2023 kemarin itu kalau nggak salah dikurangin waktunya, kalau nggak salah 2 jam kalau nggak salah. 120 soal itu 2 jam atau 2 jam setengah, aku lupa. Pokoknya lebih efektif lah. Nah, makanya trik salah satunya adalah ketika ada soal yang panjang, jangan dibaperin. Dalam arti, ini harus ketemu jawabannya sekarang juga. Jangan. Nanti malah kehabisan waktu. Next aja ke soal yang lebih mudah. Begitu, Ibu? Oke, Bu Tuti Baik Atma. Pak, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tuti.
Terima kasih juga Pak narasumber. Ada lagi Bapak Ibu mungkin sesi ketiga ya, untuk sesi tanya jawab. Silakan angkat tangan, nama, kemudian asal instansi. Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu, nggak ada lagi yang bertanya. Pak Ketua, silakan Pak. Izin Pak narasumber, barangkali ini terakhir, pertanyaan terakhir Pak Ubay. Jadi dari beberapa tahun terakhir yang Pak Ubay ketahui lah terkait UP ini, apakah ada ya semacam bocoran soal begitu Pak Ubay? Karena saya yakin Pak Ubay ini kata Gus Idam dekingannya pusat. Nah, dekat sekali dengan orang-orang yang begitu. Apakah ada jalannya? Nah, kan begitu. Paling tidak kisi-kisi yang betul-betul mendekati dengan pertanyaan ketika OP, begitulah Pak Ubay. Ini mungkin terakhir nih Pak Basri. Terima kasih kesempatannya. Ketua. Terima kasih Ketua. Ini rekaman saya crop nanti. Siap. Begitu Pak narasumber, gambaran mungkin ada, mungkin bukan bocoran ya Pak Ketua, mungkin solusi terakhir mungkin ya. Kalau terlalu vulgar tadi. Siap. Monggo. Oke. Ya, gimana ya ini jawabannya ya? Ya, yang jelas kami itu nggak punya orang pusat, tapi kita punya yang maha musatkan. Ya, jadi serius jujur aja, kita nggak punya koneksi ke pembuat soal di di nasional, nggak punya, sama sekali nggak punya. Terus terkait soal-soal, secara ini tadi udah berikan soal tuh, ada 12-an soal. Terus di blog juga ada soal, ada beberapa soal lagi yang bisa teman-teman kerjakan. Terus kalau yang intens itu tuh kayak di bimbel kami itu juga diberikan soal yang mungkin itu kumpulan-kumpulan yang mendekati dari UP itu. Apalagi tahun 2023 itu kan kita melakukan penyesuaian kisi-kisi. Karena kan dari tahun 2018, 19, 20, 21 dua awal kalau nggak salah itu kis-kisnya lama, belum ada kurikulum merdeka, belum ada moderasi beragama, belum ada AKM. Nah, 2023 ke sini tuh udah menyesuaikan kisi-kisi. Jadi intinya ketika pertanyaannya apakah ada bocoran, ya kami nggak tahu soal bocoran itu, ya, karena kami bukan orang pusat, kami nggak punya akses ke sana kemarin, dan mohon maaf ketika menggunakan bocoran kan kurang etis gitu, apalagi membocorkan dokumen negara gitu ya. Tapi kami mempunyai koleksi soal yang alhamdulillah selama ini kata teman-teman itu sangat manjur gitu kan, sangat manjur. Alhamdulillah. Ini tidak bermaksud juga nih Pak Ubay, tidak bermaksud juga membuka rahasia perusahaannya panjenengan. Mohon maaf ya. Gak apa-apa. Oke, siap. Bapak, silakan. Berarti istilahnya gambaran kisi-kisi soal mendekati lah gitu ya. Ya, ada berapa soal? Ada 100 kali 600-an, mendekati 1000 soal kurang lebih. Luar biasa. Berarti mendekati gambarannya seperti itu kira-kira ya. Bisa kita dapatkan nih, kecuali ya. Iya, silakan. Masya Allah. Matur suwun Pak Ubay. Silakan Pak moderator. Oke, terima kasih Pak narasumber, Pak Ubay yang kami muliakan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mungkin buka izin Ketua ya. Saya mungkin penutup Ketua untuk bertanya. Ada dua hal yang tadi saya catat ke Pak narasumber. Mungkin ini hampir sama persepsi kawan-kawan mungkin. Tadi yang ditanyakan kawan-kawan tentang UP, kemudian saya beralih ke, mungkin ini mendekati waktu mungkin kami Pak narasumber, sekitar tanggal 9 September sampai tanggal 11 itu akan jadwal tentang UKOM.
Ukom ini yang perlu saya tanyakan Pak narasumber, mungkin secara pengalaman, mungkin kemudian secara pengetahuan Pak narasumber tentang Ukom, uji komprehensif ini, apakah ketika Ukom itu penguji itu apakah dari LPTK itu sendiri atau memang dari LPTK luar? Tapi kami berharap kalau memang LPTK di dalam itu sendiri ada kedekatan emosional, tidak begitu canggung gitu loh Pak narasumber. Tapi kalau agak luar kan agak merasa ada dinding pembatas gitu. Itu yang pertama Pak narasumber. Yang kedua terkait dengan UP yang Pak narasumber sampaikan slide dan insight tadi, beberapa trik cara menjawab soal yang panjang, kemudian kunci dari jawab soal itu di bawah gitu. Itu sangat berharga bagi kami Pak narasumber, ilmu yang disampaikan. Kemudian saya mungkin mempertanyakan di UP tentang teknis gitu. Ketika ujian itu agar tidak terjadi masalah ketika UP kami nanti, itu teknis seperti apa yang kami lakukan ketika berhadapan dengan soal, apakah jaringan mungkin, apakah sistemnya nggak bisa keluar dari, apakah tempat, apakah dan sebagainya, sepengetahuan Pak narasumber, agar nanti pelaksanaan UP di bulan 12 kami tidak tergendala Pak narasumber. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi soal apa tadi ya? Penguji Pak, izin Pak. Penguji. Ya, soal penguji. Jadi kita dalam ujian itu, uji komprehensif itu jelas sekali di LPTK masing-masing. Jadi dosen masing-masing. Dan saya lupa itu dosennya yang bimbing kita di Lokakarya atau dosen yang mana aku lupa. Tapi kalau nggak salah itu dosen yang pernah bimbing kita. Entah itu di pendalaman materi maupun di bagian lain. Itu pernah gitu. Kalau nggak salah ada 2 dosen kalau nggak salah ya. Aku lupa ini. Ada 2 dosen dan itu dosen udah kenal kita. Dosen LPTK kita gitu aja. Nah, ternyata saya pun tahu akhir-akhir mungkin setelah PPG gitu ya. Ternyata UKIN pun itu yang menilai dosen kita sendiri juga. Ya, dosen LPTK kita. Jadi mohon maaf, di UKIN itu ada nilai subjektivitas. Tapi walaupun subjektivitas ya minimal ada semuanya. Ada 4 komponen yang wajib, harus diisi semuanya minimal 1. Jangan sampai nggak ada diisi 1 pun, ya udah nggak lulus. Jadi UKIN maupun UP itu punya potensi nggak lulus. Misalkan nih ada 4 komponen yang ketiga nggak diisi, ya udah jelas nggak lulus. Tapi kalau seandainya diisi walaupun 1 gitu aja, insya Allah lulus. Karena di UKIN itu subjektivitas dosen di LPTK kita. Kemudian UP nanti dibimbing oleh Kemendikbud. Jadi itu bukan dosen kita lagi, itu kalau nggak salah orang Kemendikbud. Aku nggak tahu, pokoknya itu orang Kemendikbud itu. Nah di UP itu ini kembali lanjut ke pertanyaan berikutnya secara teknis. Jadi gambaran UP kayak gini. Ini misalkan sekarang aku udah hadapin laptop nih. Di sini tuh udah masuk ke website-nya kalau nggak salah Kemendikbud, ukmppg.kemendikbud.go.id gitu ya. Nah, aku udah buka nih. Nah, tapi sebelum buka, aku udah masuk Zoom. Zoom dan di dalamnya itu ada pengawas dari Kemendikbud. Nah, tapi sebelum Zoom itu, sebelum kita UP itu kita udah dimasukkan ke LPTK yang ngadain UP. Jadi sekarang misalkan nih, sekarang di teman-teman ada di LPTK Suska gitu ya. Nah, nanti itu pas UP itu kalau nggak salah disebar ke kampus lain. Tapi tetap kita di sini gitu kan. Nah, disebar anggaplah di kampus ini misalkan, di kampus UIN Purwokerto misalkan. Nah, nanti di kampus ini itu dibimbing oleh dosen Kemendikbud. Entah itu dosen atau kamu tahu lupa. Pokoknya dibimbing oleh orang Kemendikbud yang kemudian dimasukin ke grup VA. Nah, di situ dibimbing secara teknis, entah itu suruh install aplikasinya atau suruh mempersiapkan dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti di hari pas kita ujian itu kita masuk ke Zoom yang dibimbing oleh Kemendikbud tadi, yang kemudian Zoom-nya itu tuh diaktifin di HP. Diaktifin di HP, entah itu dari arah samping atau dari belakang, aku lupa. Kalau nggak salah samping deh.
Nah, itu gunanya itu si HP itu adalah alat untuk mengawasi kita, dosennya itu. Dosennya mengawasi kita pakai Zoom itu. Nah, ketika kita sudah diawasin, kita sudah siap, maka kita mengerjakan. Nah, kemudian hal yang paling perlu diperhatikan adalah selain keimanan dan harapan dan sebagainya, secara teknis, yang penting banget juga soal jaringan, itu penting banget. Silakan Bapak Ibu yang di sini daerahnya itu kurang bagus jaringannya, silakan hijrah dulu, ya. Hijrah dulu, nyari jaringan yang mudah. Dulu angkatan kami itu ada yang dari Kalimantan, itu lumayan di pedalaman. Ketika UP itu beliau ke kota. Ya, ke kota itu berjam-jam sampai nginep di hotel atau di mana gitu ya. Pokoknya ke kota. Itu banyak banget juga yang nginep ke hotel hanya untuk UP, nggak masalah. Lebih baik kita dari tempat yang benar-benar mendukung, support gitu ya, daripada kita di tempat yang beresiko. Karena ketika kita kena resiko kayak gitu, itu nggak main-main. Misalkan nih kita lagi UP nih, jalan soal ke 100, tiba-tiba mati lampu. Mati lampu 5 menit 10 menit masih toleransi oleh dosen, masih toleransi. Tapi kalau mati lampunya sejam, udah wassalam, udah gagal, itu suruh ngulang di periode berikutnya, sama aja upaya nggak lulus, ngulang di periode berikutnya. Jadi kalau menurutku ya secara teknis kayak tadi bener, pertanyaan bener, dicari dulu ininya apa, peralatan yang memadai gitu ya, jaringan terutama, listrik terutama juga. Atau bahkan ini ada acara lagi nih, sorry, kalau listrik kan kaitannya sama baterai laptop gitu ya, sama baterai laptop. Jadi usahakan besok itu pas UP itu laptopnya yang support banget gitu ya. Ya anggaplah kalau laptop zaman sekarang ya udah pada support lah, minimal RAM 4 dan sebagainya, Windowsnya 10 minimal gitu kan. Ya yang baterainya nggak harus ngecas gitu loh. Ini kan banyak kan sekarang laptop yang baterainya wajib ngecas, harus nyolok ke listrik gitu kan. Coba besok pas UP cari laptop lah, pinjam lah gitu loh. Orang aku aja dulu pas UP itu pinjam teman, seriusan pinjam teman. Jadi yang paling fatal itu ketika listrik mati, itu paling fatal. Ya paling fatal untuk listrik ketika mati. Apalagi buat yang laptop harus ngecas, nah itu fatal banget. Nggak ampun pokoknya. Kalau jaringan masih cari operator lain, masih bisa. Kalau ini listrik mati, udah selesai, tamat gitu kan. Apalagi tamatinya 3 jam, udah ditinggal teman-temannya. Nah, kalau masalah jaringan, silahkan teman-teman bisa pakai provider atau operator yang paling bagus di daerah masing-masing, apalah gitu. Ya, saya nggak endorse salah satu operator, pokoknya yang paling bagus apa di situ. Atau pakai wifi kan kaitannya sama listrik gitu ya. Kalau misalkan mau pakai wifi ya silakan, nggak apa-apa pakai wifi. Tapi kan wifi kan kaitannya sama listrik ya, buat backup, jaga-jaga, ya siapkan kuota juga. Nah kalau aku dulu sih pakai kuota yang dari HP sih. Jadi ini HP buat nge-zoom, juga buat tes di laptop, di tethering ke laptop. Alhamdulillah lancar, aman. Di sini tuh lumayan bagus sinyalnya gitu. Begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Sangat pengalaman kemudian ilmu yang berharga bagi kami ketika nanti bisa melaksanakan ujian UP itu sendiri. Baiklah Pak narasumber, Bapak Ibu yang masih stay di layar kita, ya. Tapi ini izin Ketua, nampaknya hari ini saya dengan Pak Ubay ini hampir mirip ya. Mirip. Izin Pak narasumber, Mirip. bukan mirip ilmunya enggak, tapi mirip bajunya gitu. Tapi luar biasa. Tapi mudah-mudahan nanti dengan webinar seperti ini nanti akan memudahkan kami Pak narasumber dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya akan datang. Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, mengingat waktu sudah jam 10.48, kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya Pak Ketua ya, Pak narasumber mungkin jaringan nih Pak. Izin Pak. Jaringan ya Ketua. Pak Ketua.
Iya, jaringan. Pak Ubay jaringan beliau. Masih bagus Pak Basri. Masih bagus. Kirain sinyalnya. Enggak, jaringannya Pak ini, Pak Ubay maksudnya, narasumber tadi. Masih ada nih, Pak Ketua? Mas, Pak narasumber. Putus kayaknya. Iya. Silakanlah Pak Basri lanjutkan. Oke. Tak ada beliau, Pak. Kita tutup aja enggak atau nunggu dulu? Jap, saya Bergabung sudah tuh Pak, sebentar. udah. Bergabung Pak. Siap. kata saya suara Pak Taufik tadi suara narasumber tadi Pak. Masih ada Pak Ubaynya. Hampir mirip ya, ada Pak Ubay ya. Izin Pak narasumber masih berada di bergabung di kami Pak? Masih ya? Lobet baterai yang tadi. Oh iya, siap. Luar biasa, perjuangan luar biasa Pak. Kami cukup mengapresiasi segala yang kemudian luar biasa. Nggak dapat kami berkata apa-apa Pak. Kecuali Allah yang membalas Amin. segala kebaikan Bapak pada malam ini. Kemudian dimudahkan segala urusannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan wabil khusus Bapak narasumber yang luar biasa yang dipaparkan tadi. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan atas ilmu, trik, tips dalam menghadapi UKOM, UKIN dan UP nanti bagi kami semua. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih antusias kemudian berpartisipasi dalam acara webinar ini. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu yang berharga ini bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi UKOM, UKIN dan UP nanti. Saya Basri sebagai moderator, mohon maaf segala kekurangan, mungkin ada kurang kata atau yang tidak berkenan, salah silap tingkah saya dalam memandu acara ini. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wabil khusus Pak narasumber sampai acara ini selesai. Lebih kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu mohon aktifkan semua kameranya, kita dokumentasi untuk malam ini. Silakan Bapak Ibu. Maaf Pak, dah buka jilbab dah ni. Aktifkan. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Oke Ketua, atau saya ngambil Ketua ya? Oke, silakan. Silakan Pak Basri. Oke, siap. Saya nggak bisa ini Bang, slide. Ini baru berapa ya? 23 yang nggak nampak nih Pak. Nanti saya coba ini dulu. 1, 2, 3. Yang sisanya bisa Ketua? Slide-nya Ketua? 23 orang? Kalau saya nggak nampak gitu Ketua. Atau ini cukup mewakili kawan-kawan Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak Ibu, semangat kita pada malam ini tangannya. Oke, saya tangkap tangannya literasi atau apa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Pak narasumber yang sudah jauh-jauh hadir di tengah kita. Jateng, sungguh luar biasa teknologi sekarang walaupun nggak bertemu langsung, tapi kita bertatap muka di Zoom digitalisasi. Tapi harapan kami Pak narasumber, mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini sangat membuat kami menjadi bekal ilmu nanti untuk PG ini bisa kita usahakan nanti Pak Ketua. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kami terkendala nanti Pak narasumber, apa yang tidak kemampuan kami berpikir untuk menyelesaikan PPG nanti, mohon bantuannya. Kami sangat mengharapkan uluran dari bantuan Pak narasumber, mungkin nggak bisa bertemu secara langsung, bertatap muka Zoom seperti ini, kami sangat mengapresiasinya. Lebih kurang dan kami mohon maaf, izin Bapak Ibu, saya akhiri webinar PPG PAI Kabupaten Kepulauan Meranti batch 1 tahun 2024 di LPTK Winsuska dalam serangkaian acara bedah UKOM, uji komprehensif, dan UP, uji pengetahuan pada PPG Daljab tahun 2024. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ilmunya Pak.